kenapa memilih melaporkan, Gus? Kayak kemarin udah damai, Gus. Katanya jadi gimana, Gus? Ini netizen bertanya-tanya, Gus, jadinya, Gus. Damainya gimana? Emang yang Agus pengen apaan sih kalau boleh tahu sih? Apa karena uang donasi belum turun atau seperti apa nih, Gus? Ya karena donasinya belum turun. Oh, jadi milih lapor Begitu, Bang. Kalau perlu nanti rumahnya Novi, rumahnya Densu kita ambil di situ. Karena apa? Untuk mengganti kerugian imaterial. Ini kerugian imaterial mata nggak bisa ngeliat loh. Menurut informasi dari Novi akan membuat laporan polisi hari ini jam 12 di Polda Metro Jaya. Novi akan membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya jam 12. Alah, Hotman nggak ada duitnya mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit maka dia bilang iya mau bantu. Setahu saya Hotman tuh kalau nggak ada duit nggak akan mau bantu. Emangnya dia petugas amal apa? Alah, Hotman nggak ada duitnya mana mau bantu sih? Kemarin waktu yang lapor polisi kagak ada Hotman kok di situ. Hotman ditemuin aja sama Yusuf Hamka. Yusuf Hamka punya duit maka dia bilang iya mau. Kita akan laporkan. Buktinya salah satu videonya ada, Mas. Ini saya kasih lihat ya. Jadi ini ada Novi di sini, sebelahnya ada temannya dia. Ya, pakai kacamata menyerupai Agus di situ dan memakai perban di situ ya. Ini orang bodoh juga udah tahu dia mimicking si Agus di situ ya. Dan ini sesuatu yang sangat tidak enak karena kenapa orang tuh lagi susah, orang buta, bukannya kita simpati, bantu juga kagak, dia ngasih duit juga kagak, yang ada diambil duitnya Agus dan dia ledek-ledekin orangnya. Dan itu menurut saya sudah masuk dalam ujaran konten kebencian, Mas. Satu lagi teh. Ini ada informasi dari teman-teman di Mabes Polri bahwa si Alvin Lim dan Agus melaporkan Teh Novi dugaan pencemaran baik yang ikut turut serta membuat parodi bersama teman Teh Novi kemarin ya. Apa mungkin? Itu udah dijelasin kan udah minta dihapus juga sama dihapus. Itu live event. Ya live event. Live event dan itu bukan arahnya ke sana, itu dari arah dari sana. Dari kerjaan saya. Tapi udah clear, udah dihapus kan dia minta dihapus. Dengan ini sudah bilang dihapus. Dan satu lagi sih poinnya yang membuat video itu juga banyak dilaporkan kan semuanya. Gak mungkin kan? Jadi ya nggak perlu dibesar-besarkan. Dan itu nggak menyebut nama juga, Mas. Ini ya, jadi saya diajak, Mas, bukan sayanya yang mau. Saya nggak pernah minta kasus kita di LQ banyak kok. Beda sama Hotman yang selalu mau pansos. Setiap kali ada apa yang viral, dia pasti ikut campur, ikut bicara, ya kan. Kemarin yang tangan buntung juga dia ikut bicara. Apa juga dia ikut bicara, ya kan, di situ. Dia udah lebih baik udah bukan jadi lawyer, tapi jadi tukang gosip aja, tukang nyinyir. Perkara sangat receh gitu loh. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media. Pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Berarti kan ini kan tidak tertuju untuk Novi bilang pelacur itu, tapi untuk pramugari. Pada akhirnya pramugari itu pada marah itu gimana nih, Bang? Nanya, usah mancing-mancing. Usah mancing-mancing. Ngomong dulu, ngomong minta maaf sama wartawan. Enggak maafin. Ngomong dulu minta maaf. Naikin beritanya. Seperti yang kita lihat ya, barusan istri Alvin Lim ini marah-marah. Tatapan matanya serem banget kayak orang mau ngehipnotis. Terus dia bilang sama wartawan, jangan nanya-nanya, jangan mancing-mancing. Terus tugas wartawan apaan kalau nggak nanya-nanya? Ya pargoy di depan Alvin atau gimana gitu. Nggak makin marah lu nanti kalau lihat wartawan pargoy di depan Alvin Lim. Terus katanya jangan mancing-mancing. Gue cari-cari loh di sebelah mana, di sebelah sini situ. Kagak ada ikan lele, ikan patin, ikan nila. Siapa yang mancing sih? Siapa yang lagi mancing? Ini lagi mancing apaan? Mancing mania atau apa? Terus wartawan sama istrinya Alvin Lim pada berantem, teriak-teriakan minta maaf dulu dong sama wartawan. Kata gue mending minta traktiran atau minta transferan udah. Udahlah kalau nggak ada yang mau minta maafan ya udahlah. Gua aja lah udah yang salah. Gua. Perkara sangat receh gitu loh. Entah kenapa orang berlomba-lomba pengacara biar tampil di media. Pengacara-pengacara yang kurang populer pada berlomba biar masuk agar viral. Itu sebenarnya pertama ya, donasi kalau sudah diberikan kepada seseorang, yaitu haknya dia, itu haknya si Agus. Ya, cuma Agus secara moral memang wajib melaksanakan itu, bertanggung jawab gitu loh. Tapi secara hukum dia sudah pemiliknya. Dan yang kedua, sifat si Agus yang teriak-teriak tadi itu sangat tidak, menurut saya
kelewatan. Orang dia udah ditolong masih teriak-teriak. Nah, apaan sih kayak gitu? Itu orang nggak tahu diri tuh orang. Tapi mungkin kemana-mana karena orang pada pengen pamer, pada pengen pansos. Harusnya bagaimana sih menurut Abang? Ya harusnya kayak gue dong, perkara-perkara besar gitu loh. Ya, jadi nggak. Nah ini kan masalah kecil, menurut Abang ada saran nggak sih? Apa? Mungkin ini kan masalah kecil kata Abang. Ada saran nggak sih Bang mungkin untuk segera selesai, kan ini hampir 2 bulan. Nggak usah lah terlalu ribet. Kalau memang Nopi merasa itu salah, gugat aja langsung. Ya kan, gugat aja langsung, selesai. Ya kan, nggak usah terlalu banyak di medsos. Ya, kalau dia merasa, kalau Nopi merasa itu melanggar hukum, ya gugat perdata. Ya kan, kalau sama juga si Agus juga bisa menggugat. Agus bisa mengatakan itu hak gua. Apa urusan lu lagi? Nah, ini cuma kan memang secara moral orang yang sudah diberikan bantuan harusnya mempergunakan uang tersebut sesuai tujuannya dan nggak pantas dia teriak-teriak. Harusnya kan berterima kasih dong, ya berterima kasih dong kepada orang yang memberikan bantuan. Bila perlu mohon maaf, ya benar saya udah terima bantuan ini, saya udah pakai karena ada kebutuhan lain. Mohon maaf, terima kasih. Jangan malah nantangin. Aduh. Kalau memang sudah damai, saya kira Agus kalau memang tertarik nih untuk melanjutkan hidup, bolehlah Agus jadi live streaming di perusahaan saya, konten kreator kayak gitu kan. Ya kan itu kan mungkin dari pandangannya kan penglihatannya saat ini belum bisa melihat, ya lagi proses katanya mau diobatin di rumah sakit Suci kalau nggak salah di PIK ya. Ya semoga nanti di jalan kesembuhan untuk Agus. Tapi kan Agus kan juga tetap harus melanjutkan hidup, dia harus punya penghasilan. Siapa tahu Agus tertarik untuk bekerja di perusahaan saya bisa tawarkan gaji mulai dari 15 juta lah sebulan, kegiatan untuk live streaming, live di TikTok sambil mempromosikan usaha-usaha saya kalau berkenan Agus. Karena saya kira komunikasi skillnya Agus harusnya kan cukup baik ya komunikasinya. Cuman masalah di penglihatan saya kira nggak ada masalah ya. Kalau Agus berkenan bisa hubungin saya atau perusahaan saya untuk jadi konten kreator streaming sambil live. Ya, ini Indonesia. Tidak ada gambar naga. Ini gambarnya nih. Jadi jangan sebut-sebut nama naga. Ini Indonesia. Ya, kenapa? Sekarang pemuda Pancasila hadir di sini karena kami sangat paham mengamalkan Pancasila. Ya, jadi saya ingatkan lagi, jangan bawa sara. Ya, berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali menyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis. Ya, dia sebut pribumi lah, dia sebut nama ini macam-macam ini orang ya. Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Nanti saya minta teman-teman tolong ditanya-tanya semua nih pengacara nih bagaimana tanggapannya. Ya, karena dia menyinggung profesi ya, advokat yang tidak sependapat dengan dia dianggap tolol, goblok. Nah, tanyalah sama pengacara dianggap tolol. Laporannya apa Bang? Nah, laporannya nih Bang. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam undang-undang transaksi elektronik. Terhadap siapa? Yang pertama gini, dia kan memakai Wanto, gue injek-injek loh katanya. Nah, ini luar biasa ya. Seumur hidup ya, saya baru kali ini ya ada orang berani mau nginjek-injek saya. Ya, sebenarnya saya pengen juga gitu kayak Bang Densu gitu datang gitu kan. Nah, cuman saya nggak mau ya, bukan berarti saya takut injak. Nah, saya sejak awal mengatakan ya, jaga kesehatan. Ya, dia mengatakan seperti kalau saya masih gagah ya, saya mengatakan begini, saya masih gagah ya. Kalau dia saya sudah ingatkan jaga kesehatan. Kalau mau nginjek-injek saya ya, nanti bisa atau enggak gitu loh ya. Jadi yang pertama pengancaman, dia mengancam saya mau injak-injak ya. Dia ngomong saya najis, dia ngerti nggak najis tuh Bang ya. Saya sangat paham sekali tentang agama yang najis tuh. Ini sekarang dia, coba lihatlah, netizen dibilang miskin, tolol ya. Netizen itu ya bagian daripada saya dalam upaya penegakan hukum ya. Siapa saja yang menghina netizen berhadapan sama saya. Dia itu orang mata duitan, nggak akan jalan kalau nggak ada duitnya itu. Hotman 911 juga nggak pernah bantuin orang miskin kok. Oke, terus mungkin langkah hukum Abang apa nih atas sikap Novi yang sudah melaporkan ke polisi? Apakah Abang akan juga melaporkan balik atau seperti apa? Kalau saya pribadi nggak ada urusan sama Novi. Ya saya pribadi nggak ada urusan. Lu mau laporin gua 100 laporan polisi juga saya bodo amat ya. Saya nggak perlu membela
saya punya reputasi, saya nggak perlu membela, saya punya nama baik. Karena saya tahu, yang tahu tentang saya adalah orang-orang yang dekat sama saya. Kalau orang yang dekat sama saya nggak tahu sama saya nggak mau peduli sama mereka ya. Nah, laporan polisi kami akan layangkan bukan laporan saya balik, tetapi laporan untuk membela kaum disabilitas ya. Jadi Novi ini banyak membuat video-video yang melecehkan disabilitas. Nah, itu yang saya bela. Saya nggak membela diri saya, tapi saya membela orang-orang disabilitas. Saya nggak peduli diri saya mau diledek-ledek, mau dibilang gigi ompong kayak apa, kayak gue nggak peduli kok. Yang penting hati gue baik. Di situ saya kaya, saya nyaman dengan hidup saya bisa punya istri cakep walaupun gigi saya kayak begini. Ngapain pusing-pusing? Ya kan, orang gigi normal belum tuh punya bini cantik. Kayak si Hotman kan giginya normal, tapi apa? Akhirnya kan bininya apa lebih cakep dari bini saya? Enggak. Terus apakah dia nyaman dengan hidupnya? Enggak, dia punya selingkuhan yang namanya Meriam Belina. Dan Meriam Belina digebukin pula sama dia sampai dilaporin KDRT ya. Jadi teman-teman nggak usah lihat dari situ ya. Orang punya banyak duit kayak Hotman belum tuh dia happy. Anaknya aja bilang dia kecewa punya bapak kayak gitu. Dia bilang, sampai bilang kalau saya punya suami kayak bapak, apa-apa nggak sedih, dia bilang kayak begitu. Lu bayangin aja, bapaknya aja nggak bangga punya bapak kayak Hotman ya. Jadi yang kayak begitu udahlah, kita nggak usah ladenin ya. Karena saya kalau mau serang dia juga bisa, tapi untuk apa ya kan? Saya merasa diri saya lebih sukses dari dia. Itulah makanya kenapa di IG-nya Hotman aja fotonya Alvin Lim, kan lucu di situ ya. Saya punya IG, fotonya foto saya, bukan foto lawyer lain di situ. Tapi biarlah lah Mas, itulah namanya orang iri. Berita terbaru hari ini, YouTuber dan aktivis sosial yang melaporkan Alvin Lim memanas. Perseteruan uang donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti masih terus berlanjut. Terbaru, Alvin Lim, kuasa hukum Agus Salim, dilaporkan Pratiwi ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya, Alvin Lim sempat mempertanyakan sumber dana Novi untuk membangun yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, serta merawat orang dengan gangguan jiwa atau yang sering disebut ODGJ, dan anak-anak asuhnya dalam channel YouTube Quintin TV pada hari ini. Menanggapi hal itu, Novi menjelaskan bahwa sumber penghasilannya berasal dari sejumlah akun di media sosial yang ia kelola saat ini. Hal ini dikatakan Pratiwi Novianti melalui akun TikTok pribadinya pada hari Minggu lalu. Merasa dirugikan, Novi pun melaporkan Alvin Lim lantaran merasa tuduhan tersebut dapat berdampak kepada anak-anak asuhnya. Lantas, siapa sosok Pratiwi sebenarnya? Ia merupakan mantan pramugari yang kini menjadi YouTuber. Lahir di Jakarta pada tahun 94. Selepas menjadi YouTuber, Pratiwi aktif dalam kegiatan sosial. Novi pun menjabat sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan. Pratiwi Novianti mengawali karir sebagai pramugari di satu maskapai Indonesia. Ketika pada COVID-19 terjadi, ia mengalami penurunan jam terbang dan gajinya dipotong. Hingga akhirnya ia memilih untuk istirahat dan keluar dari profesi pramugari tersebut. Setelah itu, Novi pun memilih untuk bekerja sosial dengan membantu menangani ODGJ. Seiring berjalannya waktu, ia mendokumentasikan kegiatan tersebut di channel YouTube-nya. Dalam konten-konten tersebut, Novi kerap membantu orang gangguan jiwa ODGJ dan orang-orang yang butuh bantuan-bantuan yang diberikan, mulai dari makanan, tempat tinggal, sampai perawatan medis. Selain aktif membangun konten aktivis sosial, Novi juga mempunyai sebuah yayasan sosial bernama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Melalui yayasan ini, Novi ingin mengelola donasi yang diberikan masyarakat untuk orang-orang yang ia tolong dalam kontennya tersebut. Bagaimana menurut Anda?
Jangan lupa like, komen, dan subscribe.